mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Ibrahim Anwar, Mutmainah, dan saya sendiri, Rida Rashida. Langsung saja materi pertama, dimensi-dimensi perkembangan remaja. Di antaranya ada dimensi biologis. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak memiliki kemampuan untuk berproduksi. Pada masa pubertas, hormon seseorang menjadi aktif dalam memproduksi 2 jenis hormon, gonadotropins atau gonadotropic hormones yang berhubungan dengan pertumbuhan. Yang kedua ada dimensi kognitif. Perkembangan kognitif remaja menurut Piaget berada di periode terakhir dan tertinggi dalam tahap operasi formal atau period of formal operation. Pada periode ini, idealnya pada remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Ketiga, dimensi moral. Beliau menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. Remaja tidak lagi menerima hasil pemikiran yang kaku, sederhana, dan absolut yang diberikan pada mereka selama ini tanpa bantahan. Selanjutnya, dimensi sosial emosional. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh Mihaly Csikszentmihalyi dan Erik Larson, sebagaimana dikutip oleh Every pada tahun 2007, menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 40 menit untuk merubah dari mood senang luar biasa ke sedih luar biasa. Sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood atau swing yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Yang terakhir, dimensi agama. Pola perubahan minat beragama pada remaja menurut Havelock dapat dikelompokkan ke dalam 3 periode. Pertama, periode kesadaran religius. Saat remaja mempersiapkan diri untuk menjadi anggota kelompok atau jamaah agama yang dianut orang tuanya, minat religius meninggi. Kedua, periode keraguan religius. Berdasarkan penelitian secara kritis terhadap keyakinan agama pada masa anak-anak, remaja selalu bersikap skeptis pada berbagai bentuk ritual seperti doa dan upacara-upacara agama yang bersifat formal lainnya. Ketiga, periode rekonstruksi religius. Lambat atau cepat remaja membutuhkan keyakinan agama meskipun keyakinan agama pada masa anak-anak tidak dapat lagi memuaskan keingintahuannya terhadap agama. Bila remaja merasakan keyakinan agama yang dianut dari orang tuanya kurang memuaskan keingintahuannya terhadap agama atau Tuhan, mungkin dia akan mencari kepercayaan baru pada teman-temannya atau orang lain yang dipercayainya. Darajat menyatakan ada 4 pola kepercayaan beragama pada remaja, yaitu percaya turut-turutan, percaya dengan penuh kesadaran, percaya tapi agak ragu-ragu, dan tidak percaya terhadap Tuhan. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Ibrahim Anwar. Saya Muhammad Ibrahim Anwar, saya akan menjelaskan permasalahan remaja dan akibatnya. Permasalahan akhlak remaja adalah keterlibatan pada remaja dalam praktek akhlak tercela dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlak tercela yang selalu terjadi pada remaja saat ini antara lain ada 6. Yang pertama, rendahnya keimanan remaja terhadap Allah. Yang kedua, menurunnya pelaksanaan ibadah pada remaja. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, seks bebas. Yang kelima, merokok. Dan yang keenam, bolos sekolah. Yang pertama, rendahnya keimanan remaja terhadap Allah. Sebagian besar remaja mengalami kemunduran kepercayaan terhadap Allah. Hal ini ditandai dengan semakin beraninya remaja
melanggar larangan Allah secara terang-terangan, seperti tidak sholat, tidak puasa, berpacaran di tempat umum, dan lain-lain. Pada saat melakukan berbagai pelanggaran terhadap Allah, sebagian besar remaja sudah tidak menunjukkan rasa takut atau malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, menurunnya pelaksanaan ibadah pada remaja. Sebagian remaja mengalami penurunan pengalaman agama dibandingkan pada masa anak-anak. Mereka mungkin sudah terbiasa atau pernah sholat pada masa anak-anak, kemudian tidak melaksanakan sholat pada masa remaja. Sebagian remaja bahkan marah ketika diingatkan untuk melaksanakan ibadah dengan alasan malas, bosan, dan sebagainya. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia 70% diantaranya berusia remaja, yaitu 15 sampai 19 tahun. Yang keempat, seks bebas. Seks bebas di berbagai kota mengalami peningkatan, di mana Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN mengatakan presentasi remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, penderita AIDS atau orang yang hidup dengan HIV/AIDS di Indonesia 54% adalah remaja. Yang kelima itu merokok. Merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok. Namun, perokok dapat menimbulkan dampak buruk bagi si perokok sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kegiatan merokok yang dilakukan oleh remaja, yang biasanya dilakukan di depan orang lain, terutama dilakukan di depan kelompoknya, karena mereka sangat tertarik kepada kelompok sebayanya atau dengan kata lain, terkait dengan kelompoknya. Yang keenam, bolos sekolah. 7 dari 30 anak yang diwawancarai Mas Gudin dalam penelitiannya mengatakan bolos sekolah 3-4 hari dalam seminggu. Pada remaja yang bolos, dengan alasan untuk menonton konser, jalan-jalan di mal, atau untuk kegiatan hura-hura lainnya. Baik, perkenalkan saya Mutmainnah. Saya akan menjelaskan tentang solusi masalah remaja. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan antara lain. Yang pertama, membekali keimanan remaja. Membekali keimanan remaja dapat dilakukan orang tua sejak anak-anak. Penanaman akidah adalah upaya menanamkan keimanan yang diberikan kepada remaja. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, memberikan contoh dan mengingatkan pengamalan ibadah remaja. Pembiasan melakukan ibadah sudah diajarkan sejak masa anak-anak, kemudian dilanjutkan pada masa remaja. Jika pada masa anak-anak orang tua hanya mengajarkan sholat, tetapi setelah remaja orang tua dianjurkan memukul anak remaja mereka yang tidak sholat setelah diajarkan sholat pada waktu kanak-kanak. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika usianya mencapai 7 tahun. Jika sampai 10 tahun, si anak masih meninggalkan sholat, pukullah.
Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Umar pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana kami menjaga keluarga kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah cara menyelamatkan mereka dari api neraka." Yang ketiga, memberikan informasi tentang bahaya merokok dan narkoba. Berbagai hasil penelitian bahwa keterlibatan remaja merokok dan penyalahgunaan narkoba awalnya bersifat coba-coba dengan meniru perilaku lingkungannya. Misalnya orang tua merokok, teman-teman, pengaruh iklan, atau tipe kepribadian remaja yang mudah meniru. Oleh sebab itu, informasi tentang bahaya merokok dan narkoba harus disampaikan orang tua atau guru kepada para remaja. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan dalam bentuk obrolan dalam keluarga atau nasihat yang diberikan orang tua atau guru pada waktu tertentu. Menempatkan diri menjadi tempat remaja bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan rokok dan narkoba adalah cara terbaik bagi orang tua dan guru dalam menjaga remaja terhindar dari rokok dan narkoba. Yang keempat, memberikan informasi tentang pengaturan perilaku seksual dalam Islam. Peraturan perilaku seksual dalam Islam telah diatur dengan baik, maka orang tua dapat melakukan pemberian informasi pengaturan perilaku seksual ini secara bertahap pula. Tahap tersebut adalah: yang pertama, membedakan cara berpakaian remaja putra dan putri, memisahkan tempat tidur anak-anak laki-laki dan perempuan, melarang sesama remaja laki-laki dan sesama remaja perempuan tidur dalam satu selimut, melarang anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya masuk ke dalam ruang tidur dalam 3 waktu. Yang kelima, memberikan larangan, menjelaskan larangan Allah mendekati zina, seperti berduaan dengan bukan muhrimnya. Yang keenam, menjelaskan azab Allah kepada perilaku perbuatan mendekati zina atau berzina. Yang ketujuh, menjelaskan akibat perbuatan zina pada kehidupan dunia. Baik, yang kelima itu membiasakan anak bersikap terbuka kepada orang tua. Orang tua adalah tempat yang paling dekat dengan anak. Maka orang tua adalah orang yang pertama bagi anak untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kondisi ini hanya akan terjadi jika orang tua dapat menjadi teman bagi anak. Agar dapat menjadi teman akrab bagi anak, orang tua harus bersikap menjadi pendengar yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi pemuji pertama bagi kebaikan yang dilakukan oleh anak. Yang keempat, menjadi penasihat terbaik. Yang kelima, menjadi pelindung terbaik. Yang ketujuh, menjadi penghukum yang adil bagi anak. Dan yang terakhir itu mendoakan anak. Doa memiliki kekuatan dalam menghindarkan dan mengatasi masalah yang dihadapi seseorang, seperti doa orang tua yang senantiasa mendoakan dirinya dan keturunannya untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Sebagaimana hadis yang artinya 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang zalim. Hadis riwayat Daud. Jika remaja melakukan kesalahan, selalu disebut dengan kenakalan, bukan kejahatan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa psikolog kesalahan remaja tidak seluruhnya merupakan kesengajaan atau perpaduan antara kebingungan menghadapi perubahan dirinya dengan ketidakmampuan melepaskan diri dari berbagai pengaruh negatif yang datang dari lingkungannya. Sikap empati dari orang dewasa terhadap perilaku salah yang dilakukan remaja sangat diperlukan agar remaja tidak memberi label dirinya jahat dan buruk. Di samping itu, persiapan menghadapi masalah remaja harus dipersiapkan orang tua.
guru, dan masyarakat sebelum seorang anak memasuki masa remaja. Mungkin beberapa solusi yang saya sebutkan tadi memang belum cukup, namun dapat dijadikan sebagai solusi alternatif ketika menghadapi permasalahan remaja. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.